Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bahan toksik di lingkungan. Keberlangsungan hidup manusia dan organisme lainnya di lingkungan dapat terganggu oleh adanya sisa zat kimia yang berbahaya sebagai hasil aktivitas manusia yang biasa kita kenal sebagai polusi. Minggu ini saya akan menjelaskan tentang polusi ini dan bagaimana media penyebarannya seperti udara, air, dan tanah. Oke, kita awali dengan jenis-jenis polutan di lingkungan. Polutan dapat dibedakan berdasarkan senyawanya, wujudnya, sifatnya, serta dari sumber pencemarnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan berdasarkan senyawanya. Untuk senyawanya, polutan terbagi menjadi polutan fisik, kimia, dan biologi. Nah, untuk polutan fisik, polutan ini merupakan polutan yang dalam bentuk fisiknya dapat mencemar lingkungan seperti sampah plastik, botol, karet ban, dan sebagainya. Sementara polutan kimia berupa senyawa kimia baik dalam bentuk buatan maupun alami seperti gas karbon dioksida, logam. Sedangkan polutan biologi merupakan polutan yang berbentuk makhluk hidup yang menimbulkan pencemaran seperti mikroorganisme, bakteri, seperti E. coli, entamoeba, dan lain-lain. Berdasarkan wujudnya terbagi menjadi padat, cair, dan gas. Pada polutan padat ini menyebabkan pencemaran seperti sampah plastik, debu, asap, botol karet, hingga makhluk hidup seperti bakteri, jamur, dan virus. Sementara polutan dalam wujud cairnya dapat berupa sebagai tumpahan minyak dari kapal, zat kimia cair, dan lain-lain. Sementara untuk gasnya dapat terbagi menjadi gas karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sebagainya. Kemudian polutan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi biodegradable dan non-biodegradable. Nah, arti dari biodegradable ini adalah polutan yang dapat terurai secara alami di lingkungan. Sementara non-biodegradable ini suatu polutan yang sifatnya ini susah untuk diuraikan oleh alam, sehingga jika disimpan lama-kelamaan akan merusak lingkungan dan akan mengganggu estetika. Biodegradable seperti kertas, kayu, dedaunan, sisa makanan, dan lain-lain. Polutan yang bersifat biodegradable ini umumnya mudah membusuk, sehingga masyarakat menggunakan ini untuk dijadikan sebagai kompos. Nah, yang berbahaya dari polutan biodegradable ini adalah jika dia dibuang di perairan, sehingga akan mengakibatkan munculnya senyawa-senyawa patogen di dalam perairan, sehingga akan meningkatkan pencemaran di dalam perairan tersebut. Sedangkan senyawa untuk non-biodegradable ini adalah pecahan kaca, kaleng, logam bekas, dan lainnya, yang susah diuraikan oleh atau mungkin tidak bisa diuraikan oleh lingkungan. Kita masuk di jenis polutan berdasarkan sumber pencemarnya. Berdasarkan sumber pencemarnya terbagi menjadi dosmetik dan industri. Dosmetik ini merupakan kegiatan sehari-hari dari permukiman penduduk dan pasar, seperti sisa buangan manusia, limbah deterjen dan sabun, serta pertanian dan perkebunan. Sementara sumber pencemar dari bagian industri adalah bahan sisa atau buangan dari hasil samping usaha perindustrian seperti lumpur padat, abu, asap dari cerobong, kemudian bahan radioaktif serta bahan kimia, dan sebagainya. Untuk sisa buangan industri ini dapat diklasifikasi menjadi limbah B3 dan limbah non-B3. Limbah B3 ini maksudnya adalah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian setelah kita mengetahui jenis-jenis dari polutan itu, kita akan membahas tentang penyebaran media penyebaran polutan itu melalui udara, air, dan tanah. Ada beberapa jenis polutan yang menyebabkan pencemaran udara seperti hidrokarbon, nitrogen, sulfur dioksida, partikel, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Pencemaran udara ini biasanya disebabkan oleh asap dan debu kendaraan bermotor, kemudian dari asap kebakaran hutan, dan asap dari industri atau pabrik. Ini merupakan tabel parameter pencemaran udara. Di parameter terdapat gas karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida. Di mana bisa dilihat bahwa untuk karbon monoksida konsentrasi di bawah 1 ppm masih dinyatakan dalam
ambang normal ya, masih dinyatakan sebagai udara yang bersih. Sementara jika konsentrasinya di atas atau berkisar dari 5 sampai 200 ppm, maka sudah dikatakan bahwa udara dalam lingkungan tersebut sudah mulai tercemar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gas-gas atau polutan-polutan dalam wujud gas ini satu persatu. Yang pertama, karbon monoksida. Gas ini mempunyai wujud tidak berbau, tidak berwarna, dan bersifat racun. Gas ini dihasilkan dari pembakaran material dengan kandungan karbon seperti bensin, gas alam, batu bara, kayu, dan sebagainya. Di sini saya menampilkan gambar proses masuknya gas karbon monoksida di dalam tubuh kita. Pertama-tama, gas karbon monoksida ini akan masuk bersama dengan gas oksigen melalui saluran pernapasan. Ya. Kemudian di dalam tubuh kita, nantinya gas oksigen ini akan kalah bersaing dengan gas karbon monoksida saat berkaitan dengan hemoglobin. Ya. Kemudian lama-kelamaan kadar oksigen akan berkurang. Gas karbon monoksida akan menghambat aktivitas oksidasi sitokrom yang menyebabkan respirasi intraseluler menjadi kurang efektif. Dan terakhir, gas karbon monoksida ini dapat berkaitan dengan sel otot, jantung, dan tulang. Efek paling serius adalah terjadinya keracunan pada sel-sel tersebut. Menurut Occupational Safety and Health Administration atau biasa dikenal sebagai OSHA, mengatakan bahwa batas pemaparan gas CO adalah 35 ppm untuk waktu 8 jam per hari kerja, sedangkan 25 ppm untuk waktu 8 jam. Kadar dianggap langsung berbahaya terhadap kehidupan atau kesehatan adalah 1500 ppm atau sekitar 0,15%. Paparan dari 1000 ppm atau 0,1% selama beberapa menit dapat menyebabkan 50% hemoglobin menjadi karboksi hemoglobin dan dapat berakibat fatal. Gejala CO yang sering dialami adalah sakit kepala, mual, muntah, rasa lelah, berkeringat, pernafasan meningkat, kebingungan, gangguan penglihatan, hipotensi, kehilangan kesadaran, dan sakit dada mendadak. Kematian kemungkinan disebabkan karena sukar bernafas dan edema paru. Selanjutnya adalah gas nitrogen oksida. Nah, sumber utama gas nitrogen oksida ini sebagai akibat dari aktivitas manusia ya, yang dihasilkan dari pembakaran batu bara, gas, dan minyak. Sementara untuk alaminya, gas nitrogen oksida ini bisa berasal dari gunung berapi dan bakteri. Di daerah perkotaan, sekitar 80% gas NO2 dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Selebihnya bisa dilihat dari tabel ini ya, di mana tabel ini menampilkan beberapa jenis sumber pencemar yang berasal dari transportasi, kebakaran atau pembakaran stasioner, proses industri, pembuangan limbah padat, dan lain-lain. Kita ambil contoh sini adalah sepeda motor ya, di mana sepeda motor menghasilkan gas NO2 sekitar 1,5% dari total 39,3%. Sementara untuk pembakaran batu bara menghasilkan 19,4% dari total 48,5% di lingkungan. Selebihnya bisa dilihat pada tabel ini. Gejala gas nitrogen oksida ini untuk sifat akutnya adalah menghasilkan iritasi saluran pernafasan, udem toksik, emfisema, penurunan compliance, peningkatan resistensi pernafasan. Sementara untuk tingkatan kronisnya menyebabkan fibrosis, infeksi bakteri sekunder, kerusakan pada elastin dan jaringan kolagen. Kemudian kita beralih ke gas sulfur oksida yang biasa kita kenal sebagai SO2 atau SO3. Belerang oksida ini atau sulfur oksida ini merupakan gas yang berbau yang sangat menyengat. Gas ini dapat bereaksi dengan oksigen, amoniak, dan senyawa lainnya. Misalnya, uap air membentuk embun dan larutan asam sulfat serta sulfat lainnya. Secara alami, belerang dioksida berasal dari proses letusan gunung berapi dan sumber lainnya dari proses pembakaran batu bara dan minyak serta kendaraan bermotor.
Dalam bentuk gas, SO2 dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru dan menyebabkan timbulnya kesulitan bernafas, terutama pada kelompok orang yang sensitif seperti orang yang berpenyakit asma, anak-anak, dan lansia. Selanjutnya adalah partikulat. Partikulat ini merupakan suspensi padatan dalam udara. Jenis partikulat seperti debu, asap, dan abu. Diameter partikulat ini sekitar 10⁻⁷ cm sampai beberapa cm. Secara alami, partikulat dihasilkan pada proses letusan gunung berapi, erosi, kebakaran hutan, dan penguapan air laut dengan kandungan garam. Partikulat juga dihasilkan oleh proses aktivitas manusia dalam proses pembakaran dan proses mekanis, seperti penyemprotan, penghalusan, dan penumbukan pada industri peleburan tembaga, pengolahan biji besi, pengulungan minyak, pabrik gula, dan sebagainya. Ini merupakan gambar dari proses masuknya partikulat di dalam tubuh kita. Pertama, partikulat akan masuk melalui saluran pernapasan, ya. Kemudian akan masuk ke dalam tubuh, dan ketika masuk pada kerongkongan, ya, pada gambar 2 dan 3 ini, untuk partikel yang ukurannya 2,5 sampai 10 mikrometer akan dikeluarkan lewat bersin dan batu. Sementara untuk ukuran partikel di bawah 2,5 mikrometer akan menuju paru-paru, terdistribusi ke alveoli dan menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, selanjutnya adalah hidrokarbon. Hidrokarbon ini merupakan suatu senyawa yang terdiri dari atom hidrogen dan atom karbon. Di dalam lingkungan, hidrokarbon ini terdiri dari gas, cair, dan padatan. Semakin panjang atom karbon akan membuat hidrokarbon ini akan ada dalam bentuk padatan. Di lingkungan, hidrokarbon dalam bentuk gas lebih toksik dibandingkan cair dan padatan. Sementara itu, bila hidrokarbon cair dan padatan ini bercampur dengan pencemar lainnya, maka akan membentuk ikatan-ikatan baru yang disebut sebagai polycyclic aromatic hydrocarbon, atau biasa kita kenal sebagai PAH. PAH ini akan merangsang terbentuknya sel-sel kanker bila terhisap ke paru-paru. PAH ini banyak ditemukan di daerah industri dan daerah padat lalu lintas dengan sumber utama dari gas buangan. Yang terakhir adalah gas karbon dioksida. Sumber gas CO2 ini adalah dari pembakaran bahan bakar, biomasa, pernafasan makhluk hidup, tumpukan sampah, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, pengeringan lahan gambut, pabrik amonia, semen, etanol, besi baja, bahkan dari lahan pertanian, baik dari tanah maupun dari tanaman. Tanaman mengeluarkan gas CO2 pada malam hari dan menyerap gas CO2 pada siang hari. Sumber emisi gas CO2 di dunia, ya. Suplai energi sekitar 25,9%, limbah dan air limbah sekitar 2,8%, hutan 17,4%, agrikultur sebesar 13,5%, industri kedua terbanyak sebesar 19,4%, sementara untuk transportasi dan rumah tangga dan bangunan komersial berturut-turut sebesar 13,1% dan 7,9%. Gejala karbon dioksida dalam tubuh kita bisa mengakibatkan kecerahan dari penglihatan menurun, kemudian pendengaran menurun, saluran nafas menjadi sesak, kemudian akan mengalami tremor pada otot, bisa mengakibatkan pusing, sakit kepala, pingsan, kemudian kulit banyak berkeringat, meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Oke, saya kira ini saja. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan membahas tentang pencemaran air dan pencemaran tanah. Dan kemudian untuk link pertanyaannya bisa dilihat kolom deskripsi. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.